Ya semoga bintang radio tetap dijalankan ya untuk teman-teman yang lain yang pastinya ada bakat di situ. Bisa menjadi ini ya, menjadi tempat inspirasi anak muda untuk berkarya. Tuh. Bintang radio itu tetap harus dijalani biar bisa anak muda ini terus berkembang bakat dalam bernyanyinya. Jadi teman Bisai, kalau kamu punya bakat di bidang tarik suara, jangan takut enggan untuk bergabung ketika ada festival apapun gitu ya. Welcome back to Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Kembali bersama aku Harun Kasbah. Kali ini seperti biasa kami akan mengajak teman-teman Bisai untuk ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu kita. Yang kemarin kita juga sudah mengundang bintang-bintang tamu yang sangat luar biasa. Hari ini juga bintang tamu kita juga punya kompetisi sangat luar biasa. Atau bintang tamu kali ini yaitu mengenai tentang bidang tarik suara. Atau mereka adalah jebolan bintang radio RRI Ranai di tahun 2025 begitu teman Bisai. Nah teman Bisai, tentunya untuk kali ini kita langsung saja untuk berkenalan dengan bintang tamu kita yang sudah hadir bersama kita kali ini. Ada yang paling tengah, ada Kak Vina. Halo Kak Vina. Hai. Gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah baik. Sepertinya kamu kelelahan ya, Beb? Sedikit kelelahan ya sepertinya. Oke, Vina sendiri kesibukannya apa untuk belakangan ini? Kita kerja sih. Oke, kerja ya. Selain kerja, sering manggung juga? Sering manggung. Oke, di mana nih? Beberapa kafe atau di acara-acara resepsi pernikahan? Iya, beberapa kafe dan juga beberapa acara-acara di luar kafe. Tapi tidak bisa untuk membagi waktunya ya. Iya, begitu, walaupun sedikit semput ya. Oke, nah jadi teman Bisai, ada Vina menjadi bintang tamu kita di podcast Bisai kali ini. Tapi tidak hanya Vina teman Bisai, aku juga sudah mengundang ada teman kita atas nama Fran. Halo Fran. Halo Bang. Halo, gimana kabarnya kamu Fran? Baik Bang, baik. Sepertinya kamu sibuk kelihatan ya. Sibuk Bang. Oke, sibuk ya. Kamu kan seorang pelajar. Di mana sih sekolahnya? Dekat Semanda. Semanda. Oke, kelas berapa kalau kamu? Sekarang kelas 11 5. Karena IPA IPS tuh udah nggak lagi, udah kurikulum merdeka. Oh gitu. Berarti saat ini kamu di kelas 11. Kalau bahasa kita zaman dulu tuh kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Oke, kelas 2 kan. Sekarang 10, 11, 12 begitu ya. Nah, gimana nih kesibukannya di sekolah? Ikut event-event lomba YSF lah. Sekarang. Oh, sekarang lagi apa? Ya, sekarang Semanda udah mulai event YSF. Apa tuh? Yang Semanda Festival. Oke, berarti saat ini memang lagi sibuk dong. Di sekolahnya kamu. Soalnya di sekolahnya kamu lagi bikin acara ya, tuan rumah ya. Iya, tuan rumah. Udah mulai atau baru mulai atau? Udah mulai. Baru mulai. Kapan sih mulainya? Dari hari apa? Senin. Sekarang hari Kamis. Berarti beberapa hari ini ya sibuk ya. Sampai kapan tuh? Tahu nggak? Kurang tahu sih Bang. Kurang tahu ya. Oh, karena bukan panitia kali ya. Ya, bukan panitia, betul. Saya bukan panitia. Negara ikut lomba banyak banget. Tapi kamu ikut meramaikan dong. Iya, ikut meramaikan. Kamu ikut apa aja di sana? Ikut cover lagu. Udah belum? Udah. Oke, terus vokal grup. Ikut juga. Iya, namanya juga penyanyi kan. Iya. Oke, berarti saat ini sedang berlangsung. Iya, sedang berlangsung. Oke, Fran. Nah, jadi teman Bisai, Fran sama Vina ini aku undang kenapa? Karena mereka adalah peserta juara bintang radio tingkat RRI Ranai tahun 2025, teman Bisai. Makanya aku undang. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Apa sih mereka rasakan ketika di posisi pertama, kemudian nanti di tingkat korwil juga. Kemudian kalau memang mereka lolos di tingkat korwil, nanti di tingkat nasional begitu ya. Nah, jadi teman Bisa kali ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai mengasah vokal melalui bintang radio. Nah, aku ke Vina dulu. Boleh. Vina, ya kan? Kamu kan baru saja kemarin dinobatkan menjadi peserta atau mewakili RRI Ranai di tingkat RRI Ranai ya, juara 1 begitu. Gimana rasanya? Pastinya sih seneng banget ya, apalagi
keluarga mungkin bangga punya Vina mungkin kayaknya ya kan? Kayaknya ya. Ya pastinya bahagia sih. Senang banget. Sebenarnya aku pengen tahu juga, kamu udah pernah ikut belum? Sudah pernah ikut. Ya. Waktu itu di posisi juara 1 juga. Keren ya. Waduh. Kamu hobi atau gimana, Vina? Kalau di bidang nyanyi? Iya. Hobi. Sejak kapan sih? Kelas 2 SD. Udah belajar nyanyi? Iya. Suka dengan nyanyi, musik begitu ya? Suka banget. Oke, kalau untuk genrenya sendiri gimana? Genre kalau Vina lebih ke pop sih, Kak. Pop ya. Iya. Oke, dari kelas 2 SD udah senang dengan musik ya. Iya. Sampai sekarang begitu ya. Sampai sekarang. Sering nggak sih kamu ikut waktu SD, SMP, SMA begitu ikut lomba? Kalau SD mungkin belum ada belum ada keberanian waktu itu ya. Belum ada keberanian untuk ikut. Apakah dulu apa ya namanya tuh F2LS apa gimana? F2LSN. F2LSN gitu kan. Iya. Oke, itu apa belum sih? Ada. Di ajang-ajang lomba gitu di ya. ajang antar sekolah gitu. Oh, nggak ada waktu itu. Ada, cuman Vinanya aja yang nggak berani kan. Belum gitu. pede belum gitu pede. ya. Dan juga mungkin belum penguasaannya belum juga. Belum ada kesempatan kali. Iya, bisa jadi. Bisa jadi waktu SD mungkin belum lah ya. SMP udah pernah ikut nggak? Kalau SMP udah kelihatan nggak sih gitu? Sudah pernah. Tapi dia nggak lomba. Cuman nyanyi saat perpisahan kakak kelas. Vokal grup, padus. Dia nggak padus sih, solo. Oh, solo. Oh, pernah. Pernah, solo. Habis itu SMA itu 2 kali ikut Bintang Radio. Waktu SMA? Iya. Pernah juara? Yang pertamanya 2017 tuh juara 3. Oh, juara 3. Juara 3 Bintang Radio. Masih ingat ya? Masih. Ikut terus ya? Alhamdulillah ya, Kak. Soalnya apa? Teman bisa karena RRI ini memberikan kesempatan buat anak-anak muda yang punya bakat ya kan? Bener. Tapi di lagu-lagu pop. Yes. Kebetulan Vina ini suka lagu pop. Bener. Pernah di tahun 2017 juara 3. Ikut lagi nggak waktu itu? Break dulu. Oh, break dulu. Ikut lagi itu 2023 yang kemarin. Baru dong. Iya. Waktu itu kenapa nggak ikut? Enggak tahu ya. Sibuk. Kayaknya belum. Enggak juga sih, enggak emang ya? belum. Kayaknya belum aja gitu. Oh, nanti aja deh gitu ya. Kesempatan buat yang lain dulu. Iya, nah. Atau sibuk manggung gitu? Enggak juga. Nah, ikut 2023 juara. Juara terbaik 1. 2024 ikut nggak? 2024 nggak ikut. Nggak ikut. Kenapa waktu itu? Istirahat aja. 2025 ikut lagi. Posisi pertama lagi ya. Iya, alhamdulillah. Senang ya? Senang banget. Oke. Kalian udah itu belum sih? Kan tingkat LPP RRI Ranai, nanti kan tingkat Korwil udah belum? Korwil yang kemarin rekaman udah ya? Sudah. Senang lah ya? Senang banget. Lega ya? Lega sih. Yakin gak sih kalian juara? Kalau Vina dulu deh. Dibilang optimis gak sih? Optimis sih, kayaknya kurang optimis kayaknya ya kita. Kayaknya atau, ya friends. Atau memang pasti juara deh aku gitu ya? Enggak juga sih. Enggak sih. Ya. Keputusan nanti lah ya. Iya, biar keputusannya nanti aja. Oke, Vina tadi menceritakan pengalamannya hobi bernyanyi dari kelas 2 SD sampai sekarang. Jadi hobi itu ujung-ujungnya menghasilkan cuan ya nggak sih? Yes, benar. Ya kan sering manggung kan? Alhamdulillah. Tuh, nah jadi teman bisa kalau kamu punya bakat di bidang tarik suara jangan takut enggan untuk bergabung ketika ada festival apapun gitu. Bener, ya. Calling me. Iya kan, calling me iya, begitu calling ya kan. Me. Iya kan, apalagi saat ini kan kalau ikut-ikut kegiatan lomba kompetisi itu kan gratis biasanya kan pendaftaran kan. Gratis. Apalagi di audisi Bintang Radio. Oke, aku ke Fran. Halo Fran. Halo Bang. Oke Fran, kalau kamu sekarang usianya berapa sih? Sepertinya muda banget nih. Usia saya baru 16 tahun. 16 tahun. Udah punya KTP belum? Belum ya. Baru ya. Baru. Oke, Fran, kamu kan dinobatkan menjadi juara 1 Bintang Radio tingkat RRI Ranai di kategori pria. Iya. Kamu menyangka nggak sih juara 1? Tapi aku mau kasih selamat ya buat kamu. Selamat ya. Sudah mendapatkan juara pertama di tahun 2025. Gimana rasanya? Rasanya senang banget ya. Soalnya baru pertama kali. Pertama kali juara atau pertama kali ikut RRI. Sebenarnya pas kelas 10 tuh pengen ikut. Terus? Tapi karena belum cukup umur ya.
Tunggu tahun depan. Oh gitu. Iya. Kamu memang tertarik atau didorong sama orang tua? Tertarik. Emang dari kecil tuh emang udah punya bakat. Punya bakat. Ya, dari kelas 1 SD emang udah bakat nyanyi. Iya. Habis itu gara-gara dari ayah juga keturunan emang penyanyi semua. Penyanyi. Iya. Jadi nular sama anaknya, sama Fran jadi, gitu ya. Kan punya 3 bersaudara nih. Semuanya bisa nyanyi semua. Semuanya bisa nyanyi. Kalau kamu sendiri anak berapa? Anak pertama. Pertama. Berarti adik kamu juga hobi nyanyi. Iya. Itu nyanyi lagu apa? Lagu genrenya apa? Oh, genrenya bisa slow rock, pop, itu. Masuk dangdut bisa? Ya, kurang sih. Biasanya emang slow rock sama rock dong. Dangdut gitu slow ya? rock sama pop. Lagu pop ya. Oke. Waktu itu bangga nggak sih? Fran begitu ya. Baru pertama ikut begitu dinobatkan juara 1 gimana? Kalau Kak Vina kan sebelumnya kan udah pernah. Pernah juara 3, pernah juara 2, habis itu juara 1, pernah juga 2 kali. Kalau kamu sendiri gimana nih? Kalau saya sih memang bangga kali. Iya. Habis itu orang tua pun memang senang semuanya. Senang support ya? Support. Tapi waktu itu kamu menyangka nggak sih dari lawan-lawan kamu? Kan ramai itu pesertanya. Ya, kalau nyangka sih, karena kita nampil ini pasti optimis ya. Oke, percaya diri dong. Iya, percaya diri. Ya, emang dari sebelum nampil tuh emang saya sih. Iya. Boleh sih, boleh ya. Oke. Kan sebelum tampil kan kita melihat teman-teman kita ya. Gimana nih saingan kita begitu ya, lawan kita. Tapi kamu merasa aku pasti juara gitu ya. Mungkin itu salah satunya kali Pin ya. Boleh. Ya. Buat menambahkan semangat ya kan? Bisa banget. Iya kan, menambahkan rasa percaya diri begitu ya. Kan pertama kan juara 3 dulu, juara 2. Kamu udah, aku nih juara 1 waktu itu. Gimana perasaannya waktu itu? Aku nggak juara nih. Apa? Biasa kan, biasa disebutkan juara 3, juara 2 begitu ya. Nama kamu nggak disebut dulu ya. Ada belakang dulu. Nama kamu nggak disebutin tuh. Waktu itu kamu gimana? Agak demam panas atau gimana? Agak pusing sih. Gitu ya. Langsung down kan. Oh gitu ya. Iya. Ketika juri mengatakan juara pertama atas nama Fran gitu, langsung senang sih. Meledak gitu ya. Kayak ada kembang api gitu ya. Karena dari down sampai ke atas tuh kan gitu rasanya ya. Beda. Seru ya. Iya. Oke, nah kalau dari orang tua kamu sendiri gimana sama teman-teman kamu? Kamu kan perwakilan dari SMA nih waktu itu gimana? Kalau orang tua senang ya. Sama guru pun senang juga. Senang ya, guru-guru begitu ya. Waktu itu yang menyuruh kamu untuk ikut tuh siapa? Yang lebih kuat, dirimu sendiri, dukungan guru, teman atau orang tua kamu? Yang pertama sih dari guru. Yang guru katanya, "Nih Pran bisa nih ikut bintang radio karena udah cukup umurnya." Iya. Udah ikut aja gitu ya. Waktu itu kamu udah persiapan atau belum waktu itu? Udah ada persiapan. Iyalah dari bayi ya kan udah bisa nyanyi. Oke, berarti kamu memang udah senang ya dari kecil ya sampai sekarang ya. Fran, sebelum kamu ikut menjadi peserta bintang radio pernah nggak sih kamu tampil begitu? Kalau Kak Vina kan sering nih di wedding gitu. Pernah dari kelas 1 SMP tuh pernah manggung dekat ini. Toba TV. Pernah kemarin. Apa Tobat TV. Oh, Tobat TV. Oke. Pas event ulang tahun gubernur Toba. Oh iya, pernah tampil. Iya, pernah tampil sama orang bandnya kemarin. Habis itu nampil di SF juga pas SMP. Oke, pernah juga. Nah, iya, berarti kamu udah mulai Vina? Udah mulai terbiasa ya nggak sih? Gara-gara mentalnya pun udah teruji juga. Oke, keren. Ini dia paling bagusnya. Iya kan? Iya, mental tuh harus ada. Iya. Mental itu harus paling utama nggak sih? Bener. Iya kan? Bener. Soalnya kan anak muda sekarang kan biasa kalau disuruh maju ke depan, tampil malu gitu ya. Kalau Fran mah tanpa dipanggil, ayo gitu ya. Malah mengajukan diri. Makanya. Iya, nggak bisa ditantangin nih. Iya. Oke. Kalau kamu sendiri Fran begitu ya, siapa yang paling berperan atau memberi dukungan besar hingga bisa sampai di titik ini? Yang paling besar sih, yang paling support banget dari Bapak. Oh Bapak, karena Bapak kamu mungkin seorang guru, Enggak. Guru musik atau? Emang dari kecil juga Bapak tuh emang penyanyi juga. Oh penyanyi. Ya. Saya main band juga dekat pas waktu acara ada kampung sana kan emang banyak. Kalau kita boleh tahu kalau aslinya Fran ini dari mana nih? Dari Medan. Oh dari Medan. Orang Medan kan suaranya lantang ya. Seperti penyanyi dong. Judika. Bener itu. Iya kan? Gitu ya Vina ya. Iya. Penggemar berat. Oh gitu. Kalau kamu sendiri?
Kalau saya paling pertama tuh dikasih dengar Bon Jovi, tahu nggak sih? Oh pernah tahu, walaupun nggak tahu yang mana gitu ya. Pernah dengar, oke. Kenapa? Lama ya. Karena emang suaranya tuh emang serak, lantang gitu ya. Itu menjadi inspirasi buat kamu begitu ya. Kamu belajar dari dia gimana caranya suara supaya bagus lantang begitu ya. Kamu senang ya. Tapi kalau jenis musik yang kamu paling senang apa? Yang paling senang sih slow rock. Oh slow rock, nanti kita boleh tes lah ya. Iya nggak sih? Boleh. Oke Fran, berarti kamu saat ini masih jauh perjalanan ya Kak Vina ya. Kalau Kak Vina sendiri nih, ya kan udah lama nih. Ya saat ini kan Vina juga disibukkan dengan aktivitasnya. Terus kalau dari penyanyi atau grup band yang menjadi favorit kamu apa? Siapa? Judika sih. Oh Judika. Memang ya? Judika itu panutan. Iya gitu ya. Itu kenapa kamu pilih Judika? Biar tinggi. Nadanya tinggi, benar. Oke, nadanya tinggi. Terus apa lagi yang menjadi kamu tertarik sama Judika? Serakan suaranya sih, sama musik-musik yang dia buat. Caranya dia bernyanyi barangkali kalau dari suara warna apa gitu. Warnanya. Pas overtone aja lah tuh. Gitu ya. Iya. Enak aja gitu ya. Enak aja didengar gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau kamu kan sering nampil nih di wedding atau di beberapa acara kafe, yang sering kamu bawain tuh lagu-lagu dari siapa biasanya? Biasanya iya. Kalau wedding tuh keseringan Celine Dion. Oke, mancanegara lah ya. Oke, kalau di tempat-tempat yang lain kafe-kafe biasa Judika pastinya dong. Menjadi apa sih sebenarnya kalau kita menyanyikan lagu favorit kita, kesukaan kita? Seneng sih Kak jadinya. Senang kita yang nyanyi, kita ini kan penghibur ya jatuhnya ya. Betul. Kita kalau misalnya nggak enak dalam pembawaan suasana lagu itu, otomatis nyampe ke penonton juga nggak enak. Oh gitu. Jadi kita harus bisa mengatur dari apa ya? Gimana ya bahasanya? Mengatur itu semua lah agar penonton tuh gimana sih supayanya lagu ini enak didengar oleh mereka yang kita bawakan. Berarti kita memang harus tahu, hafal, paham arti dari lagunya ya, Vina ya. Benar. Jadi ketika kita menyampaikan, tersampaikan kepada audiens. Benar. Ya kan. Kalau Vina kalau nyanyi kan memang tanpa diragukan lagi. Itu demi kepuasan diri sendiri dan demi juga audiens. Kenyaman audiens begitu ya. Oke, nah kita kembali ke topik kita. Kan baru-baru ini kalian menjadi sang juara bintang radio RRI Ranai. Nah, waktu itu menjelang audisi ya, Fran lah. Waktu itu kamu latihan nggak sih? Kita audisinya kan waktu itu pengumumannya kan jauh-jauh hari begitu lagu-lagu ini. Kalau kamu sendiri Fran waktu itu ada latihan khusus nggak sih sebelum mengikuti audisi waktu itu? Pas sebelum audisi tuh dari ya kalau pas waktu belum cukup umur lah. Di situ saya latih pernapasan. Di situ latih artikulasi. Ya emang latihan terus lagu-lagunya sih Bang. Latihan lah ya, persiapan lah gitu ya. Dari vokal, dari menghafal lirik begitu ya. Itu setiap hari nggak sih latihannya waktu itu? Setiap hari. Setiap hari lah ya. Berarti selalu didampingi sama orang tua atau sama teman kamu waktu itu? Sendiri sih Bang. Sendiri lah, inisiatif sendiri begitu ya. Ada kewalahan nggak sih kalau ketika latihan vokal? Kewalahan sih terlalu memaksa sih biasanya. Oh gitu ya. Yang maksa kamu atau saya sendiri? Sendiri ya. Sampai suara saya serak betul. Itu kenapa tuh? Gara-gara pengennya lebih bagus. Pengennya emang lebih tinggi lagi suaranya, tapi karena kita terlalu bablasan ya. Jadi serak, jadi sakit di sini. Oh, jebol jadinya ya. Bukan jebol sih. Lebih kering ya. Oh, nggak bisa dipaksain juga nggak sih? Iya, nggak bisa. Jadi tenggorokan kita ini kayak aneh ya? Kayak sakit ya? Banyak lendirnya jadi gitu. Oh gitu ya. Kalian kan penyanyi ini Vina sama Fran begitu ya. Kan katanya ada suara dari perut, ya kan? Katanya dari apa begitu ya? Itu gimana sih? Emang ada teknik-tekniknya nggak sih Kak Vina atau sama Fran? Vina deh. Ada.
Ada ya caranya ya, ada tekniknya ya, supaya suara vokalnya bulat, supaya suara kita walaupun berkali-kali nyanyi nggak habis, ada tekniknya ya. Oh gitu. Kalau kamu Vina sendiri ada guru vokal atau otodidak atau gimana sih? Otodidak Kak. Oke, keseringan nyanyi atau keseringan teriak atau gimana sih? Keseringan denger lagu. Oh gitu. Jadi kita dengar lagu otomatis kita juga ikut nyanyi kan. Oke. Nah dari situ tuh kita bisa belajar. Dulu Pina belum bisa vibra loh Kak. Oh gitu. Sampai akhirnya itu bisa vibra. Oh itu keseringan nyanyi, keseringan teriak-teriak, atau keseringan masalah sama pasangan. Gitu maksudnya. Lebih takut kecoa kayaknya ya. Iya, kecewa kan. Tidak gitu. Tidak, gitu kan. Perlu teriak-teriak nggak sih supaya vokal kita bagus, artikulasinya? Kayak gitu makin rusak suara Bang. Iya. Oh iya? Iya. Oh rusak. Gitu. Apalagi nih Vina? Apa tuh? Keseringan tadi dengerin musik. Iya, supaya artikulasi kita bagus, vokal kita bagus, supaya kita nyanyi itu bukan hanya dari mengandalkan dari tenggorokan atau dari mulut, dari perut, diafragma ya. Diafragma. Terus apalagi tipsnya? Tadi sering dengerin musik. Sering dengerin musik sambil nyanyi. Di beberapa sekarang kan udah udah ada beberapa media sosial kan. Nah di media sosial itu kan banyak banget nih yang ada kayak vokal flus. Nah itu kan, nah teman-teman bisa nengok di situ tuh. Oh sambil latihan ya nggak sih? Gratis lagi. Gratis loh. Cukup pakai kuota aja ya. Jadi dari situ kita bisa belajar gimana sih teknik bernafas gitu kan. Terus pemanasan sebelum bernyanyi di situ juga ada. Oh ada juga ya. Vibra itu seperti apa latihannya itu situ ada. Ada ya. Ada. Tinggal kita mau apa tidak untuk belajar. Ya benar. Enggak sih Vina. Kalau kamu Fran sendiri nih, biasanya kalau latihan itu sambil nyanyi atau sambil teriak atau sambil menghayal aja udah langsung bagus suara atau seperti apa sih? Perlu latihan nggak sih menurut kamu? Pasti. Itu kenapa tuh? Karena kalau tanpa latihan tuh ya nyanyi kita biasa aja. Oh gitu. Iya. Habis itu pertama ya yang paling penting tuh dalam nyanyi itu pertama pernapasan. Oh pernapasan. Jangan ngos-ngosan ya. Iya. Biasanya kalau nyanyi kan emang langsung pas langsung habis. Iya itu aku. Iya kayak orang ngejan gitu ya. Oh terus apa lagi Fran? Habis pernapasan vokal, power suara tuh kayak mana kontrolnya. Perlu dikontrol nggak sih? Perlu. Kalau suaraku nih kan banyak nih. Kalau kita nggak bisa mengontrol bisa-bisa habis ya nggak sih? Benar. Iya. Oke. Berarti bisa dikontrol pelan-pelan begitu ya. Oke, butuh belajar juga ya. Butuh Bang. Gitu ya. Butuh lama nggak sih prosesnya supaya kita bisa? Lama ya Vina ya? Lama. Vina baru bisa mengatur vibranya, pernapasannya, kontrolnya. Butuh waktu nggak sih, Vin? Butuh banget Kak. Butuh waktu. Gitu ya. Kalau Fran sendiri kayaknya nggak sih. Soalnya kan dari bayi udah bisa nyanyi. Dari bayi kayak gini. Langsung nyanyi lagu Judika. Gimana Fran? Kamu sendiri nih, ibaratnya apakah kamu punya guru begitu ya? Atau memang gurunya lewat YouTube? Biasa kan sekarang kan teknologi semakin canggih begitu. Autodidak sih. Autodidak ya. Mohon maaf nih, Nasrani barangkali Nasrani. Kristen? Oh iya. Iya, biasa kan setiap hari Minggu ibadah, ya kan? Iya. Apa kamu juga termasuk di anggota biasanya di situ? Nah, setiap minggu juga sering nampil kesaksian pujian. Oke. Jadi nyanyi di situ ya. Mental juga makin terasa. Begitu ya, melatih juga kan? Iya. Iya kan? Iya. Sering tampil juga. Mungkin itu salah satunya kali ya. Oke. Nah, aku mau ke Vina sama Fran begitu ya. Nah, waktu itu kan ikut ini nih bintang radio, lagu-lagu pilihan. Apakah waktu itu lagunya memang lagu kesukaan atau memang lagu itu menjadi sebuah tantangan atau lagu itu yang mudah atau seperti apa? Mau nggak mau lagu itu deh yang dipilih begitu. Dari Vina sendiri waktu itu. Tantangan. Waktu itu kamu lagu apa? Penipu Hati dari Tata Janeta. Apakah itu memang tantangan kamu mau ngambil di di zona aman atau kamu mau coba dah gitu atau gimana waktu itu?
mau coba aja sih. Karena kalau lagu Penipu Hati itu dia mulai dengan nada yang rendah. Dan beberapa saat naik ke nada yang tinggi. Oke, ada klimaksnya gitu ya. Itu menjadi tantangan atau sebelumnya kamu belum pernah bawakan atau kamu seneng atau ya udah aku mau coba lagu ini deh gitu. Seneng aja. Oh, seneng ya. Seneng mencari tantangan kayaknya. Oke. Mencari suasana yang baru. Bener. Ya kan. Tapi kamu sebelumnya udah tahu lagunya? Tahu, karena di tahun 2017 itu Penipu Hati ada di situ. Ada. Ya. Cuma nggak berani bawain dulu. Oke, belum siap. Tapi kalau sekarang kan udah siap. Gitu ya. Aman kan? Aman. Kalau dari peran sendiri waktu itu lagu apa kamu bawakan sehingga kamu menjadi juara waktu itu? Bawa lagu Arti Cinta dari Ari Lasso. Ari Lasso itu memang pilihan kamu atau pilihan dari orang tua kamu, teman kamu atau guru kamu waktu itu? Pilihan saya sendiri sih. Kenapa kamu memilih lagu gitu? Karena saya rasa dari keseluruhannya sih lebih cocok yang itu sih. Itu dari mana? Dari warna kamu? Dari warna suaranya sih emang cocok. Cocok di situ ya. Waktu itu ada kewalahan gak sih nyanyikan lagu dari Ari Lasso? Kewalahan sih. Di mananya? Pas yang selama na 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 selama itu pula engkau milikku selama cantanana. Gitu. Apa sih namanya? Kayak gertakan di sininya tuh. Gitu ya. Sebenarnya kalau di Bintang Radio itu memang harus mengikuti lirik aslinya atau memang boleh di aransemen atau segala macam gimana sih? Lirik asli. Lirik asli. Asli ya, harus kita ikutin ya. Harus. Berarti nada rendah tinggi kita harus pas. Harus. Kalau nada ya itu mungkin masih bisa kita iniin sih. Improve. Tapi kalau masalah lirik itu udah fatal kalau kita. Oh gitu. Karena di sini kan festival. Berarti memang harus pas, jangan kurang, jangan lebih. Iya kan? Liriknya ya jangan sampai keteter dan segala macam begitu ya. Tapi bangga dengan juara sendiri pasti ya. Gitu ya. Oke, berarti kalian saat ini memang apa ya bisa dikatakan sang juara, sang bintang lah ya. Nanti aku berharap sih teman-teman di tingkat Korwil nanti bisa mewakili. Amin. Begitu ya. Udah dapat bocoran nggak sih atau ada pengumuman waktu itu? Udah? Belum. Masih menunggu hasil pengumuman ya. Gimana? Yakin? Lega? Apa ya? Gimana? Berharap lah ya. Berharap lah ya. Soalnya kan sayangannya juga banyak lah ya. Tapi nggak apa-apa, optimis aja. Udah sampai sedetik ini kan lo sangat luar biasa kalian. Oke, aku mau ke Vina. Vina, menurut kamu apa menurut kamu tuh apa Bintang Radio? Bukan. Menurut kamu apa arti Bintang Radio? Arti bagi anak muda. Bintang Radio bagi anak muda. Iya. Gimana ya? Siapa dulu? Sama aja. Apa arti Bintang Radio menurut kamu bagi anak muda? Bintang Radio bagi anak muda sih lomba nyanyi sih. Iya. Oke, lomba nyanyi. Emang lomba nyanyi. Apakah ini tempat yang sangat baik untuk pemuda Natuna? Begitu ya kan? Ini kan ajang kesempatan wadah RRI memberikan kesempatan untuk benar. Ya kan? Iya. Ya udah apa deh menurut kalian? Yang pastinya Bintang Radio RRI ini bisa menjadi ini ya, menjadi tempat bilang inspirasi ya pastinya kan. Inspirasi anak muda untuk berkarya. Tuh. Kalau kamu friend sendiri, kamu baru saja ikut langsung juara nih. Jadi menurut kamu Bintang Radio itu apa? Terutama bagi anak muda. Kalau menurut saya Bintang Radio ini paling tepat untuk melatih vokal lebih baik lagi. Gitu ya? Iya. Cukup ya? Cukup. Udah itu aja? Cukup. Oke, sebelum kita pamit, apa harapannya Pina ke depannya? Ya semoga Bintang Radio tetap dijalankan ya untuk teman-teman yang lain yang pastinya ada bakat di situ. Oke, kalau dari peran sendiri apa harapannya ke depan? Kalau saya sih sama kayak Kak Vina. Apa cuy? Bintang Radio itu tetap harus dijalani biar bisa anak muda ini terus berkembang bakat dalam bernyanyinya. Oke, satu kata buat Bintang Radio. Mantap. Fran, satu kata. Bintang Radio keren. Oh keren, tepuk tangan dong.
Oke, luar biasa. Semoga prestasi kalian terus bersinar menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Natuna lainnya ya. Terima kasih sudah hadir di sini di podcast Bisai. Bisai tahu nggak apa tuh? Bincang santai podcastnya RRI Ranai. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan juga terima kasih teman Bisai. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dengan bintang tamu yang lainnya. Harun Nur pamit ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.